ini sama saja kualitasnya. Oke. Nah, ini dia hasil pencetakannya. Oke, balik lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau eksperimen atau men-sharingkan gimana caranya ngeprint ya dokumen, ngeprint foto, ngeprint apapun hanya menggunakan handphone saja. Semua jenis handphone bisa ya, tanpa menggunakan laptop maupun PC komputer. Jadi ini lebih simple. Jika kalian punya komputer yang ribet banget, misalkan pengen ngeprint tapi harus nyalin dulu laptop ya, lagi buru-buru, tidak perlu repot-repot. Sekarang tinggal menggunakan handphone saja cukup. Oke ya, nanti saya sharingkan. Jangan lupa simak ini sampai selesai, jangan di skip karena akan ketinggalan info kalau di skip ya. Kemudian yang perlu kalian siapkan yang pertama adalah handphone yang ingin kalian gunakan untuk ngeprint dokumen. Ini wajib ya. Handphonenya bisa handphone menggunakan konektor micro USB maupun Type-C ya. Jadi sesuaikan dengan handphone kalian. Oke, peralatan yang diperlukan pertama ya jelas handphone. Yang kedua adalah OTG. Nah, ini dia OTG. OTG yang digunakan ya handphone kalian. Yang saya gunakan di sini adalah tipenya micro USB ya, micro USB. Ada juga yang Type-C ya, kalian sesuaikan dengan Type-C. Nah, kalian kalau ingin mendapatkan OTG seperti ini silahkan linknya ada di deskripsi. Oke, kenapa saya memilih jenis OTG seperti ini? Ada juga yang seperti ini, tetapi saya tidak merekomendasikan OTG yang seperti ini. Ini sangat-sangat jelek sekali ya, bahkan kadang connect, kadang nggak. Ini kebanyakan nggak connect. Ini sebaiknya jangan dibeli, walaupun ini harganya sangat murah, tetapi ini jangan digunakan, apalagi yang tidak ada mereknya seperti ini. Oke, saya merekomendasikan dari brand, mungkin brand yang lain juga banyak ya, tapi yang saya merekomendasikan dari brand Vention ya. Nah, di sini ada kabelnya kurang lebih sekitar 15 cm ya. Jadi ini cukup kuat dan kokoh ya, walaupun agak keras tapi ini cukup fleksibel. Oke, lanjut. Selanjutnya kalian perlu printernya sendiri. Kalian punya printer apa saja boleh ya, yang menggunakan colokan USB seperti ini datanya ya. Oke, kalau saya gunakan di sini ada Epson L220 atau boleh menggunakan jenis printer apa saja. Koneksinya harus USB. Jadi nanti tinggal dicolokkan ke OTG-nya dan kemudian ininya dicolokkan ke handphone kita seperti ini. Oke ya. Jadi cukup simpel sekali menggunakan OTG ini, kemudian nyolok ke handphone kita. Oke. Yang kita memang suka dikirim-kirim dokumen lewat WA, tolong printkan. Wah, itu ribet banget ya, harus ditransfer dulu ke laptop, kemudian di print lewat laptop. Itu juga cukup membutuhkan waktu yang bukan sebentar ya, apalagi belum nyalain laptop, nyari charger dan sejenisnya. Ini cukup buka handphone, kemudian nah di sini kalian harus mendownload aplikasinya. Nah, sekarang jadi tidak bisa langsung print, kalian harus mendownload, namanya NokoPrint ya. Kalau kalian masih bingung, kalian cukup searching di Play Store, ketik NokoPrint ya, NokoPrint. Oke, NokoPrint. Oke, ini salah satu aplikasi yang saya rekomendasikan untuk mengeprint lewat handphone kalian. Oke, nanti akan keluar tampilannya seperti ini, NokoPrint. Oke, kalian lanjut install saja. Kalau sudah diinstal, maka tinggal klik buka. Nah, setelah itu maka akan diarahkan ke bagian tampilan seperti ini. Nanti di sini akan memilih file yang akan kita print, ataupun kita membuka filenya langsung kita print lewat sini juga bisa. Itu cukup gampang sekali. Selanjutnya jangan lupa disambungkan ya kabelnya ya. Kabelnya disambungkan, maka dia akan mendeteksi printernya secara otomatis. Jadi jangan takut gak support dan takut gak bisa kebaca. Tenang saja, ini biasanya akan otomatis terbaca. Untuk pertama kali dia akan menginstal drivernya dulu, jadi tidak akan mendeteksi otomatis seperti ini. Nah, jadi yang saya gunakan di sini adalah Epson L220, langsung terbaca di sini ya. Nah, bisa gunakan generik saja drivernya ya. Nah, nanti untuk pertama kali kalian mencolokkan printernya akan meminta install drivernya. Ini cukup besar, kira-kira 40 mega atau 50 megaan. Jadi dibutuhkan internet ya. Jadi cukup pastikan kuota kalian cukup atau wifi kalian cukup lancar internetnya untuk mengupdate atau menginstal drivernya. Nah, kalau sudah terbaca seperti ini, maka akan muncul Epson L220. Yang saya gunakan adalah Epson L220.
Oke, selanjutnya kita akan coba untuk memprint. Oke, ini lagi memproses dulu. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah berhasil, sudah ada tulisan Epson L220 series dan ini sudah siap kita gunakan centang. Nah, selanjutnya, oke, di sini ada memang fasilitas, ada WiFi, Bluetooth, USB. Ini adalah aplikasi bisa digunakan ketika printernya ada Bluetooth-nya, ada WiFi-nya, bisa gunakan lewat yang kedua fitur ini. Tapi kita hanya gunakan untuk USB saja, ini cukup colok sini aja ya, mudah. Oke, kita coba untuk melakukan print. Kita ambil salah satu dokumen atau foto yang ingin kita cetak, ya. Oke, di sini sudah ada beberapa dokumen. Oke, misalkan saya akan contohkan. Nah, ini adalah resip pengiriman yang saya gunakan untuk online shop ya. Nah, ini juga bisa menggunakan aplikasi ini ketika kalian untuk memprint di toko kalian ya. Oke, kemudian ini setting ya. Kertasnya mau seperti apa? Inilah setting-settingannya, bisa kalian pelajari sendiri sebenarnya. Kemudian langsung aja kita cetak. Seperti apa tampilannya. Oke, langsung sudah berhasil mengirim ke printer dan printernya menerima respon untuk bersiap mencetak. Oke, lanjut ya, lihat, perhatikan. Ini lagi memproses pencetakan ke printer. Oke, perhatikan ya. Ini sudah lagi mengirim, mencetak ya. Oke, printernya lagi memproses. Kita tunggu. Nah, untuk kecepatannya tergantung dari printernya sendiri. Kalau misalkan printer yang sudah laserjet mungkin dia lebih cepat, tapi ini ya versi yang biasa saja, ini standar di Office. Dan oke, seperti ini, perhatikan. Dan hasilnya juga tidak beda jauh dengan menggunakan laptop ya. Ini sama saja kualitasnya. Oke. Nah, ini dia hasil pencetakannya. Oke, ini adalah aplikasi ya. Oke, sorry saya tutup sebagian. Nah, ini adalah hasil pencetakannya cukup bagus. Ini resi pengiriman. Coba kita cetak untuk dokumen yang lain. Oke, baik, kita lanjut ke contoh pencetakan foto ya. Foto barusan dokumen. Ini filenya bisa dari PDF, bisa dari Excel juga ya. Oke, saya ambil beberapa contoh gambar yang saya akan print. Nah, oke, saya misalkan ini gambar botol ya. Oke, ini gambar botol. Kita coba untuk cetak. Hasilnya bagus atau tidak ya. Maka kita klik langsung mencetak. Nah, dia mengirim, udah kita simpan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Dia sudah langsung menerima respon dan melakukan pencetakan dimulai. Oke, kita lihat hasilnya seberapa bagus hasil cetakan menggunakan handphone ini. Sudah mulai keluar hasilnya. Kita lihat. Oke, kita lihat. Kita singkirkan dulu. Oke ya. Nah, ini dia. Ini adalah hasil pencetakan menggunakan handphone. Oh, cukup bagus juga ya. Oke, cukup tajam sesuai dengan kualitas biasa ya, menggunakan laptop dan ataupun PC, kualitasnya sama persis. Oke, saya kira ini sangat-sangat membantu. Aplikasi bisa mencetak menggunakan handphone kita ya. Jadi cukup bermodalkan OTG ini ya, kabel OTG ini juga kualitasnya juga cari yang bagus. Kalau saya sarankan cari yang bagus, jangan cari yang murah-murahan karena biasanya akan cepat rusak ya. Dan ini juga aplikasinya gratis, no copring ya. Mungkin ada sedikit iklan tapi nggak masalah ya, cukup iklan segini aja. Kalau kalian mau premium maka tinggal hapus iklan dan kalian berbayar. Saya rasa ini cukup ya untuk melakukan mencetak atau memprint menggunakan handphone kita, jadi tanpa ribet-ribet menyalakan laptop ataupun PC komputer. Oke, thank you sudah menonton sampai beres. Jika kalian merasa terbantu, silahkan kalian komen di bawah dan jangan lupa di subscribe ya guys ya. Oke, thank you yang sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan komen juga. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.